Manusia itu harus berkonsep. Konsep dibikin. Tapi kalau memang tidak punya kesetiaan sama yang di atas, mau apapun iman lu, tetap konsep yang lu bikin lu langgar juga. Lu mengegokan bahwa lu jago, lu lagi, oh gua lagi naik daun, kena angin terbang tuh daun, ya kan? Mak, yang surat mana? Boleh dong sedikit tentang Mak lagi heboh masalah pajak nih di pemerintahan. Kejadiannya sih sebelum rame seperti sekarang ya. Hmm. Kejadiannya itu sekitar bulan Februari ya. Karena aku kan 5 tahun nggak bayar pajak, terus gue urusin ceritanya. Gue urusin itu juga gue minta tolong teman, dibantuin dan gue bayar fee-nya tuh 5 tahun itu. Cuma memang karena dia mau pindah rumahnya di luar kota, terus akhirnya gue bayar fee-nya full. Cuman sisa pekerjaan itu gue yang tanganin. Satu, gue udah bayar kekurangan pajak katanya, yang pendapatannya sebagai pemain film. Gue juga kalau di luar negeri sih lebih besar ya, kalau di Indonesia kan kagak. Kalau udah tua malah dianggap remeh kan gitu. Tapi ya gue syukuri aja. Itu aja gue katanya masih kekurangan bayar pajak. Gue bayar tuh selama 3 tahun hampir 20 jutaan lah. 2017, 18, 21 yang mesti gue bayar. Terus 2019 sama 20-nya katanya ada kelebihan. Gitu, gue kelebihan bayar pajak. Nah saat itu terus tau-tau gue dipanggil. Apa istilahnya KPP apa-apa gitu. Gue juga kagak ngerti sih soalnya. Makanya gue minta tolong orang. Kalau gue ngerti gue urus sendiri. Udah gitu tahu-tahu sampai sana bilangnya gue ngisi formulirnya itu ada yang salah lah, inilah itulah. Lah gue jadi bingung. Malah gue mesti bayar lagi 2 juta berapa gitu. Sebelum gue inget itu gue harus bayar lagi 2 juta berapa. Gue ngamuk langsung. Gue bilang sama dia, lu pada curang lu. Gue ini pendapatannya ya cuman ya buat hidup lah. Namanya hidup kan tanggung jawab kita kan cari nafkah. Kita kan dikasih akal budi sama Tuhan. Ya kan daripada gue minta-minta gue kerja, gue masih kuat kok gitu kan. Semua juga kan karena Tuhan, bukan karena gue jago gitu. Iya, saat gue marah-marah gue bilang detik ini gue nggak mau bayar pajak. Nah setelah berapa bulan kemudian keluarlah itu berita yang sekarang lagi rame. Orang pajak aja kagak bayar pajak itu. Bapaknya si Mario Dandi itu. Dia beli mobil keren-keren kaya raya begitu. Bisa ngumpet-ngumpetin duit rakyat. Sementara rakyat setengah mati nyari duitnya. Itu mereka seenak jidat itu nyimpen-nyimpen duit. Bagaimana negara kita ini jadi makmur kalau kata Soekarno. Padahal Indonesia tuh kaya loh. Ya karena oknumnya yang dia pikir duit-duit yang dia dapat itu mau dibawa mati kali. Padahal udah banyak juga gue lihat di IG orang yang kaya raya mati, duitnya disebarin. Mereka nggak sadar apa? Kalau kita punya kepedulian dengan sesama, kagak semiskin ini Indonesia. Masih banyak tuh yang di bawah standar yang istilahnya cuma dengan tepuk tangan aja pada nyari duit. Kalau itu sih emang orang males. Kalau memang kita punya kemampuan dari Tuhan harusnya berkarya. Nggak bisa pakai karya yang kita mampu dengan secara apa ya kemampuan intelijen lah apalah namanya atau talenta atau apa. Paling tidak jangan pernah begini. Harusnya begini gitu. Baru kalau kita punya kepedulian, gue sih ngelihat ya Lebaran Haji itu keren loh sebenarnya. Kenapa? Potong mau kambing ya mau sapi kayak kan dibagi-bagiin tuh. Coba kalau bisa kita tiap hari begitu. Berkah orang Indonesia kaya raya makan daging mulu tiap hari kagak makan ikan asin. Tapi kesian tukang ikan nggak laku ya. Gitu ceritanya. Jadi ya itu semua Tuhan juga. Temen gue waktu saat kecewa gue cuma doa sama Tuhan. Tuhan tunjukin siapapun yang ngurusin pajak tunjukin Tuhan. Akhirnya kan kebuka. Cuman
ngegebukin anak orang hampir mati, udah koma lagi, ya kan? Akhirnya kebuka semua sekarang, baru pada melek pejabat-pejabat. Gitu sih ceritanya. Gue syukuri aja, bukan karena gue sih, gue cuman karena sebab aja. Gitu. Cuman ya itulah, jangan pernah menyakiti orang. Zaman ini tanam tua itu cepet loh. Apa yang kita tanam, lu bentar lagi menuai. Makanya jangan pernah serakah. Hidup apa adanya aja sih, nikmatin, syukuri. Pasti kalau kita mau berbagi, kita juga pasti sedang nolong. Itu kan mau agama apapun ada hukum karma. Kalau kita berbuat baik, pasti kita juga menerima kebaikan. Makanya kalau misalnya kita nih ngumpul nih, baru ketemu beberapa teman orang baru, doa sama Tuhan. Tuhan nih teman-teman kita yang baru, orang baik apa kagak? Kalau kagak, Tuhan yang misahin, bukan kita. Karena Tuhan gak mau kita, karena kita mau belajar baik terus. Ada satu cerita, tapi itu sinetron gua tahun berapa itu ya? 2001 atau 2003. Judulnya Hari Esok Harus Lebih Baik. Harus begitu jadi orang. Kayaknya gitu deh. Nah, yang kasus pertama ini kan yang banyak pemerintah yang belum bayar pajak lumayan. Itu Mbak ngumpulin nggak sih setiap bayar pajak bukti-buktinya? Itu juga yang kurang bagus ya di Indonesia. Nah itu mungkin dasarnya kepedulian. Harusnya kalau kita namanya kontrak, kan kita ada kewajiban tuh untuk bayar pajak, makanya dibikin NPWP. Ya kalau yang menjadi hak kita nggak usah pakai diminta, mesti dikasih. Nih mak, lo produksi judulnya ini potongan pajaknya, gitu. Ya akhirnya memang gue keliling-keliling ke PH-PH yang pernah gue syuting, gue minta-mintain. Nah dari dasar itulah akhirnya dibilangnya gue kekurangan bayar pajak. Padahal gue punya pabrik kagak, kerjanya cuma begini, mengeluarin jasa doang dengan bermain gitu loh. Jadi itu aja sih, mari kita kerjasama yuk, saling peduli yuk. Jangan ya mentang-mentang gue produser suka-suka lo bayar pajaknya diri, ya nggak gitu juga. Kalau mau jadi warga negara yang baik, sadar hukum. Dulu pernah tahun berapa ya, 90-an tuh gue lihat tuh, gue kebetulan lagi ada di Bali, sadar hukum keliling. Tapi sampai sekarang apa sadar hukum? Kagak. Bagaimana ada kesempatan diambil biar hak orang. Hak orang mah jangan pernah dimakan. Kalau laki orang dipinjam doang 2 hari. Kalau hak orang jangan pernah dimakan. Tuhan nggak tidur. Gitu sih Don. Nah ini beritanya heboh banget nih masalah bayar pajak, ya kan udah. Terus masalah yang lain-lain belum terbayar juga banyak banget nih yang mendengar gitu, kita mendengar gitu. Itu bener gak sih dari si A belum bayar, si B belum bayar gitu? Boleh nggak Mak jelasin sedikit aja? Ya ada beberapa PH mungkin bisa dibilang gue bodoh dalam arti tanda kutip ya. Kan pekerjaan kita juga pembohong juga tanda kutip. Kenapa jadi pembohong? Bukan pembohong karena gue nggak pernah jadi diri gue main film. Kan gue selalu menjadi si A perannya, menjadi si B, si C, si D kan gitu. Makanya disebut pembohong, bukan jadi diri sendiri. Nah dengan begitu kitanya harus ada kerjasama sesuai keperluan hidup orang. Kan kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri, sama mau iman apapun ya kalian punya tanggung jawab sendiri-sendiri sama Tuhan yang diyakini. Makanya jujurlah pada dirimu sendiri dan Tuhan yang kamu yakini. Kalau memang itu hakku, bayar dong. Ini kagak. Ntar katanya yang satu bilang, udah saya kasih semuanya, tapi kitanya belum dibayar. Dan gak cuma gue doang yang belum dibayar. Kru-kru kecil yang mungkin honornya cuma 4 juta agak dibayar. Coba bagaimana itu? Bisa sih ya nikmat hidup begitu ya. Mungkin sekarang sih enjoy dia. Lu kira nggak ada kehidupan yang abadi ntarnya? Gitu aja, nikmatin aja. Memang sih kita mengerti, memahami dari agama apapun bahwa ada kehidupan abadi. Cuman kagak ada yang mau duluan ngerasain. Artinya kita kalau dipanggil bos girang banget ya. Kalau dipanggil Tuhan takut semua orang. Nah sekarang kan Emak banyak banget nih yang kemarin Emak bercerita ya kan, karena Emak harus butuh biaya hidup ya kan.
buat nanggung semuanya dari ponakan emak, ada emak, sekarang emak yang biayain semua nih. Nah itu pembayaran kayak gitu emang nggak melalui langsung terdopin ke emak apa nggak sih sampai lupa bayar tuh? Eh, perjalanan pekerjaan gue sih, gue juga coba pakai beberapa orang yang ngebantu gue. Akhirnya ya kita kerjasamanya, misalnya lu nih ngasih job gue, ya gue kasih fee. Itu kan tanda terima kasih kita karena kita dikasih job gitu. Ya akhirnya yang gue jalanin itu aja sih, karena ya satu, gue berpikiran duit itu untuk membiayai kita selagi hidup, bukan buat kita tidur di atas duit atau kita mati duit di atas kita, bukan begitu. Duit kan untuk digunakan sama orang-orang hidup, jadi dinikmatin aja sih. Kalau yang pada belum bayar, gue juga kagak ngerti tuh pikirannya bagaimana gitu. Tapi Yang- tapi mah udah melalui orang itu belum WA atau chatan gimana? Kapan sih pembayaran gue ini? Nah, orang mulut katanya lidah kagak bertulang, mulut kan kagak bisa dikasih janji yang bisa ditepati, jarang banget. Makanya gampang banget karena lidah nggak bertulang, jadi ngomong janji besok bisa menjadi bukan A lagi, bisa juga jadi Z malah gitu. Ya begitulah, karena dia pikir ya gampang lah, apalagi emak baik, kita ngomong gini aja kan gitu. Gue sih bukan baik, karena gue suka dunia film, itu pekerjaan gue. Nah sekarang apa nih yang mau ngomongin nih buat kedepannya nih? Ya tolong difahami yang merasa bertanggung jawab, kan ada yang namanya hak dan kewajiban. Kewajiban gue udah gue kerjain, tapi hak gue belum gue terima full gitu. Ya kembali sih, gue mau nggak mau gue ikhlas sama Tuhan. Tuhan nggak tidur, Tuhan punya hak untuk menghakimi siapapun, bukan hak gue. Kayak tadi gue cerita di awal soal pajak itu, akhirnya sekarang lagi rame mau pajak yang bea cukai kayak apa kayak yang korupsi, kan kebongkar semua sekarang. Bukan karena gua hanya sebab musabab aja. Gua mah bukan siapa-siapa kali, gua juga nggak bisa apa-apa. Itu hak Tuhan. Semua Tuhan punya cara sendiri untuk ngebuktiin. Emang lagi diayak-ayak sekarang, mana yang bener mana yang kagak. Makanya ada istilah gua baca juga, pinter tapi buruk. Maksudnya pinter tapi buruk dia punya niat, kan gitu. Lagi